Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda kayo tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Bacaan pertama di dalam misa hari Minggu ini, Minggu ke-15 dalam masa biasa, diambil dari kitab Yesaya. Dan katanya Yesaya di dalam bab 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Rahmat Tuhan itu selalu turun dari surga. Dia selalu membantu kita, hanya kita tidak bisa melihatnya. Khusus kalau tidak ada iman. Tapi seorang beriman seharusnya bisa melihat rahmat itu, bukan dengan mata kita yang fisikal ini, melainkan dengan mata yang spiritual yang ada di dalam jiwa kita. Jiwa yang sudah dibantu oleh rahmat itu sendiri. Karena tak seorang pun bisa melihat apa yang spiritual, apa yang adikodrati, tanpa pertolongannya rahmat Tuhan. Rahmat itu sungguh ada. Dan mungkin ini kesempatan bagi kita untuk percaya lagi pada rahmat itu dan mengerti apa itu rahmat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Masalahnya, mungkin kita selalu melihat rahmat itu dalam bentuk barang, bukan daya yang dikasih oleh Tuhan untuk mengubah diri kita. Ya, kita lebih suka yang barangnya, yaitu uang, rumah, mobil, kesehatan gitu, kesehatan badan maksudnya. Dan tidak terlalu memperhatikan kesucian, kesabaran, kerendahan hati. Semua itu yang memang menurut orang-orang Yunani itu, di dalam Yunani kuno, semua itu yang kekayaan yang tak hilang, tidak bisa hilangkan karena selalu dibawa. Rumah kita pun dibakar, tapi keutamaan-keutamaan yang sudah ada di dalam diri kita tidak terbakar kalau kita masih hidup. Ya, kalau kita tidak terbakar bersama rumah kita, kan? Kalau kita bisa keluar, apa yang kita langsung membawa keluar bersama kita dengan kita itu? Keutamaannya dan rahmat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Katanya Katekismus Gereja Katolik dalam nomor 1996. Kita memperoleh pembenaran berkat rahmat Allah. Dibenarkan oleh rahmat Allah. Rahmat adalah kemurahan hati, pertolongan sukarela yang Allah berikan kepada kita, agar kita dapat menjawab panggilannya. Apa itu rahmat yang
yang lebih penting, yang spiritual. Itu pertolongan, daya yang dimasukkan di dalam diri kita oleh Tuhan. Supaya jiwa kita itu menjadi adikodrati, diangkat. Sehingga mampu melaksanakan sesuatu yang adikodrati. Tanpa rahmat itu, jiwa kita itu hanya bisa menghidupkan badan. Ya sudah. Tapi kalau itu dibantu oleh rahmat dari Tuhan, yang terjadi adalah jiwa kita itu sedikit demi sedikit menjadi seperti jiwanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak langsung kan? Karena harus dikerjakan. Rahmat itu harus dibiarkan bekerja di dalam diri kita, sehingga rahmat itu bisa mengubah diri kita, dan sedikit demi sedikit menjadi mirip Tuhan Yesus Kristus. Ada cerita tentang Leonardo da Vinci. Saya kurang tahu kalau itu benar, tapi itu cerita yang tersebar di sana. Menurut cerita ini, waktu Leonardo da Vinci itu mau melukiskan perjamuan terakhir, dengan teliti dia memilih model-model wajahnya para rasul di sana, dan khusus wajahnya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang paling penting, dia mencari lebih dahulu model wajahnya Tuhan Yesus Kristus. Dan syukur kepada Tuhan, dia menemukan wajah seperti itu di antara anggota kur yang ada di katedral. Seorang laki-laki, penyanyi di dalam kur, ya tampan dan kelihatan orang baik karena wajahnya itu. Maka dia melukiskan wajahnya Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang dia melihat di dalam mukanya orang itu. Dan satu persatu dia memilih model wajahnya tiap rasul yang ada. Tapi yang terakhir, siapa lagi kan? Yang terakhir, si Yudas. Maka untuk Yudas itu, ya karena dia satu persatu, lama dia melukiskan semuanya. Sehingga waktu dia datang ke mukanya Yudas, ya sudah lama dia melukiskan perjamuan terakhir itu. Tidak apa-apa karena dia mau melaksanakan sesuatu yang sangat bagus, benar? Yang terbagus. Oleh karena itu terkenal lukisan itu kan. Kan lama dia melukiskan semuanya sampai ke waktu dia harus melukiskan Yudas, dan dia mencari muka yang paling jelek, yang dengan melihatnya kita sudah merasa orang ini jahat. Dia cari terus dan dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan orang itu. Dia pergi ke sudut-sudutnya kota itu dan dia menemukan satu orang. Dia tidak langsung tanya namanya karena dia malu kan? Karena mungkin orangnya mau dikenal kan. Dan dia menjelaskan kepada orang itu, saya mau melukiskan ini, bagaimana, apakah Anda rela menjadi modelnya wajah? Oke, orang itu rela. Dia menyetujui, dia datang. Dan dia mulai melukiskan orang itu, Yudas, ya, dengan model wajahnya. Tapi semakin lama, dia semakin sadar bahwa ada sesuatu di dalam orang itu yang dia tahu. Misalnya suaranya atau geraknya. Padahal saya pernah melihat orang ini. Sehingga dia tidak bisa ya menghindari diri lagi, dia tanya, "Mohon maaf Pak, namanya siapa?" Katanya si orang itu, "Oh, Bapak Leonardo pernah melukiskan saya." Loh, kapan ya? Yang pertama, Bapak Leonardo, aku yang model pertamamu. Apa yang terjadi kepada orang itu? Ya sangat mengejutkan karena model itu adalah
modelnya wajah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang menjadi modelnya wajahnya si Yudas. Apa yang terjadi kepada orang itu? Dia menjadi orang jahat karena itu karyanya itu dilukiskan selama banyak waktu kan. Di dalam waktu itu, orang itu yang mukanya seperti Tuhan Yesus Kristus sedikit demi sedikit menjadi jahat. Sehingga mukanya menjadi modelnya Yudas. Nah, ini tak pernah bisa akan terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Benar? Itu terjadi kepada kita. Dulu kita mirip Tuhan Yesus Kristus, tapi karena kejahatan kita sedikit demi sedikit, karena kita tidak memakai rahmat yang dikasih kepada kita oleh Tuhan, sedikit demi sedikit, wajahnya Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita itu hilang, digantikan dengan orang yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bantulah kami supaya itu tidak terjadi. Dan kami tahu di dalam bacaan-bacaan di dalam minggu ke-15 ini bahwa kami perlu rahmat supaya wajahnya Tuhan yang ada di dalam diri kami itu tidak hilang. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Katanya Santo Matius di dalam Injilnya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengar. Semoga kita yang bertelinga kan. Apa yang maksudnya Tuhan Yesus Kristus? Apa itu benih yang ditabur itu? Benih itu adalah rahmatnya Tuhan. Itu harus bertumbuh di dalam diri kita. Dan situasinya jiwa kita itu sangat relevan dalam pertumbuhan benih itu. Dan siapakah yang harus mempersiapkan tanah itu di mana benih itu harus bertumbuh? Diri kita. Kita harus memakai rahmat itu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Khusus rahmat yang pasti diberikan kepada kita di dalam sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Tuhan bantulah kami untuk mengapresiasi sakramen-sakramen yang diberikan kepada kami oleh Engkau ya Tuhan. Pernah dikatakan oleh Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II, Bapak Paus, bahwa itu dikatakan oleh orang lain juga, tapi salah seorang antara mereka adalah Bapak Paus Santo Yohanes Paulus II. Dan katanya, being is more important than having. Menjadi itu, being, itu lebih penting daripada mempunyai. Ya bisa saja ada orang yang punya banyak uang atau ya tanah atau gedung,
kekayaan-kekayaan, tapi itu semuanya itu di luar. Yang di luar itu, apakah itu bisa membuat kita baik? Tidak. Tapi yang rahmatnya Tuhan dan keutamaan yang bertumbuh karena dibantu oleh rahmat Tuhan, itu membantu kita untuk menjadi, kan? Menjadi orang kudus. Yang penting adalah kita adalah, ya, menjadi being, kita adalah orang kudus. Bukan kita punya banyak ini atau banyak itu tidak penting. Yang penting adalah kita adalah gitu. Dan yang adalah itu adalah menjadi orang baik itu dikasih kepada kita berkat rahmat dari Tuhan. Memang kita orang yang lemah dan ya harga kita sedikit dari sudut pandangan manusiawi. Benar. Tapi itu termasuk rencananya Tuhan. Venerable Fulton Sheen itu pernah menyampaikan homili tentang ini. Bagaimana rahmatnya Tuhan bisa masuk di dalam orang ini yang sangat lemah dan rendah nilainya. Kan? Dia memulai homilinya dengan mengatakan, homili ini adalah tentang pot, tanah liat, pot, bejana. Oke. Pot tanah liat. Dan dia mengutip dari surat keduanya Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dia mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Okay? Kita diberikan terangnya, terang dari Tuhan dalam hati kita. Nah, berikutnya, ayat berikutnya seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, ada apa yang spesial dengan ini? Bejana tanah liat. Ya, nilainya bejana tanah liat itu rendah. Kalau itu dari emas, itu layak untuk menjadi layak untuk dipakai di dalam misa, kan? Kalau itu emas, kan? Dan kalau itu ya di metal yang mahal, oke. Tapi bejana dari tanah liat, ya. Dan saya kurang tahu kalau waktunya perjamuan terakhir itu yang dipakai, karena yang dipakai di dalam perjamuan terakhir ya alat-alat yang biasa. Tapi maksudnya Santo Paulus itu perbandingan antara situasi rahmat dan situasi kita sendiri. Bejana. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, katanya Santo Paulus. Supaya kelihatan, bukan tempatnya yang membuat air itu berharga. Karena air itu atau anggur itu yang berharga sendiri. Sehingga bejana tanah liatnya menjadi penting karena isinya, bukan dirinya. Itu yang terjadi di dalam rahmat. Rahmat yang dituangkan di dalam diri kita. Di pesta pernikahan di Kana, katanya Venerable Fulton Sheen, kita menemukan bejana-bejana lagi. Bejana itu dipakai untuk mencuci tangan, yaitu yung bejana yang ada di Kana itu bukanlah tempatnya anggur yang diminta oleh Tuhan untuk diisi adalah bejana-bejana itu yang dipakai untuk mencuci tangan dan kaki dan lain-lain. Karena itu termasuk adat istiadatnya orang-orang Yahudi. Maka ada banyak bejana seperti itu. Dan Tuhan tidak meminta diisi yang bejananya anggur,
melainkan bejananya air untuk mencuci tangan dan kaki dan lain-lain. Sehingga dilihat seperti rendah, kan? Tapi di dalam bejana seperti itu, dari tanah liat, Tuhan melaksanakan mukjizatnya. Seperti di dalam diri kita, dengan rahmat-Nya. Air menjadi anggur, yang nanti akan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Ada langkah-langkahnya. Terus naik, kan? Selalu dilaksanakan mukjizatnya. Itu yang dikatakan oleh Venerable Fulton Sheen, okay? Yang memberikan homili ini. Karenanya berapa banyak katanya Uskup Sheen itu. Berapa banyak rahmat bisa dimasukkan dalam sebuah bejana tanah liat seperti kita? Tergantung kekosongannya. Semakin kosong, semakin banyak rahmatnya, katanya Venerable Fulton Sheen. Sebuah bejana yang sudah penuh tidak bisa menerima air lagi. Sebuah jiwa yang penuh dengan dirinya karena dia egois tidak bisa dikasih rahmat lagi. Tuhan akan menuangkan rahmat-Nya dalam hati kita jika hati itu masih ada ruang bagi rahmat-Nya, belum dipenuhi dengan diri kita. Elisha itu melaksanakan mukjizat karena ada seorang janda yang pergi kepadanya, minta dibantu karena dia punya hutang yang sangat besar, dia tidak bisa membayar karena tidak punya suami, suaminya sudah meninggal. Dan katanya Nabi Elisa kepada dia, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dan katanya perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Katanya Elisa kepada janda itu, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, bejana lagi kan, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, ya harus banyak. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang ada. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dia mengumpulkan semua bejana yang ada di dalam desanya. Sudah penuh yang terakhir, dekatkanlah kepada aku sebuah bejana lagi, karena masih ada di dalam tempat ini. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana ibu. Semuanya itu dipenuhi. Dan lalu berhentilah minyak itu mengalir. Katanya kitab Raja-Raja, kitab kedua Raja-Raja. Tergantung kekosongan kita. Kalau kita punya banyak bejana yang kosong, maka rahmat Tuhan itu berlimpah-limpah. Kalau bejana kita itu kecil, karena kita sangat terlalu kurang cinta kasih kita kepada Tuhan, kan? Maka bejana itu kecil dan rahmatnya kecil sedikit juga, sebanyak kekosongan kita, kan? Atau bejananya besar, tapi kita ada di dalam bejana itu, sehingga minyak yang bisa dimasukkan harus dikurangi kebesaran badan kita sendiri. Kalau itu penuh dengan diri kita. Tuhan bantulah kami untuk mengapresiasi rahmat itu. Dari sakramen-sakramen yang kami menerima, khusus yang kami mencari hari-hari ini, yaitu Ekaristi dan
pengakuan dosa. Kan? Keduanya adalah cara bagaimana kami bisa menerima rahmat dari Engkau ya Tuhan. Semoga rahmat itu yang kami tidak bisa lihat, akhirnya kami bisa lihat karena kami percaya. Karena iman kami ini semakin lama semakin besar. Semakin dalam. Sehingga iman itu membuat kami siap untuk mengosongkan diri dengan kerendahan hati. Supaya karena itu kosong dari diri kami, sudah tidak ada egoismenya, maka dipenuhi dengan kesuciannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, rahmatnya Tuhan. Kalau kita ikut misa, apakah kita bisa melihat rahmat itu yang datang? Nah, tidak ada masalah kalau kita pakai imajinasi ya untuk merasakan kedatangannya rahmatnya, benar? Tapi kita harus tahu bahwa itu imajinasi. Jangan sampai berpikir, aku seperti orang yang melihat Tuhan kan. Tuh, rahmatnya pasti ada. Kalau kita melihatnya atau tidak itu terserah Tuhan. Tapi walaupun kita tidak bisa melihatnya, dengan mata iman kita dengan imajinasi kita bisa merasakan kedatangannya. Karena itu dilaksanakan oleh Tuhan bagi kita juga. Ya. Dia mau menggambarkan kedatangannya rahmat. Misalnya, waktu dia dibaptis, apa yang terjadi? Roh Kudus itu turun. Tapi turunnya Roh Kudus tidak hanya dijelaskan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Roh Kudus itu turun di atas Yesus. Oke, ngerti ya? Dia turun. Enggak. Yang terjadi adalah Santo Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Oke, supaya dia bisa ngerti. Ya, apalagi di dalam hari Pentakosta, apa yang terjadi? Roh Kudus turun di dalam bentuk api. Lidah api. Tidak perlu itu terjadi bagi kita. Karena dengan cerita seperti itu, gambaran yang sudah dikasih oleh Tuhan kepada kita, kita sudah percaya. Dan apa yang kita bisa melihat? Sakramen-sakramennya. Misalnya, penguatan, krisma. Krisma itu adalah kedatangannya Roh Kudus. Ketika minyak itu dikasih kepada orang yang dikasih krisma, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu datang. Dan kita menjadi kuat karena rahmat itu. Iman kita dikuatkan oleh rahmat itu yang bisa dilihat dengan minyak yang dikasih kepada kita dalam dai kita ini. Roh Kudus itu turun, menguatkan kita sehingga kita menjadi berani. Berani membela haknya Tuhan Yesus Kristus. Berani untuk keluar, untuk mengajarkan orang yang ada di sana tentang Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka bisa membuka hatinya dan menerima Tuhan. Itu efeknya krisma. Kita dikuatkan. Sampai kalau itu yang diminta oleh Tuhan, karena kita kuat karena krisma itu, kalau kita diminta menjadi martir, siap menjadi martir. Ya, sedikit orang yang diminta untuk menjadi martir. Tapi, yang sehari-hari itu, menghidupkan kekristenan kita dengan baik, melaksanakan semua yang termasuk iman kita, kepercayaan kita dengan baik tiap hari, berdoa tiap hari, melihat Tuhan Yesus Kristus tiap hari, berbicara sama Dia tiap hari. Itu kita bisa melaksanakannya karena kita dikuatkan oleh rahmat Allah. Kalau kita tidak percaya, maka
kita membuang rahmat yang kita sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang penuh rahmat. Bunda Maria itu, ya seperti itu, cantik, indah, baik, mulia, karena dia punya rahmat, penuh rahmat. Bantulah kami Bunda, supaya kami juga dipenuhi dengan rahmatnya Tuhan. Semoga kami bisa belajar mengosongkan diri, supaya ada ruang untuk rahmatnya Tuhan. Dan semoga kami tidak membuang rahmat itu, membuat itu sia-sia. Karena kami memakainya tiap hari, karena kami berdoa, berusaha untuk menjadi orang kudus. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.